Untuk memenuhi janji saya kepada teman-teman KPPS dan juga PPS yang minta format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana KPPS, di kolom deskripsi, saya sudah sediakan link untuk download format surat pertanggungjawaban. Namun sebelum teman-teman download dan isi format surat pertanggungjawaban, silahkan nonton video penjelasan tata cara pengisian format SPJ berikut ini. Jika teman-teman KPPS dan PPS merasakan manfaat dari video ini, bantu kami mengembangkan channel ini dengan like dan subscribe dan sebarkan ke teman-teman yang lain. Ini adalah checklist susunan laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh KPPS dan tentunya bekerja sama dengan sekretariat di Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Susunannya, yang pertama adalah bukti penerimaan, yang kedua surat pernyataan pertanggungjawaban belanja atau yang biasa disingkat SPTJB, dan kemudian ada lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian yang keempat, rancangan anggaran belanja atau buku kas umum. Kemudian yang lima, bukti-bukti pengeluaran belanja. Nah, tentu saja bukti pengeluaran belanja ini disesuaikan dengan rancangan anggaran belanja. Jadi apapun yang kita belanja harus ada bukti pengeluaran atau bukti pembelian. Nah, di antara bukti-bukti pengeluaran itu, yaitu yang pertama, daftar tanda terima honorarium. Ini sudah pasti, karena di antara pengeluaran ini ada belanja untuk gaji KPPS dan juga gaji petugas ketertiban PPS, sehingga harus ada daftar tanda terima. Dan kemudian kwitansi untuk pembelian bahan lokal atau bahan-bahan yang tidak dibeli di toko. Kemudian bagian C, nota, yaitu bukti pembelian untuk barang yang dibeli di toko. Dan kemudian ada surat tugas apabila ada kegiatan yang dilaksanakan yang mengharuskan dikeluarkannya surat tugas. Dan kemudian ada bukti telah melaksanakan tugas yang merupakan lampiran dari surat tugas. Kemudian ada notulen rapat jika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rapat. Dan kemudian ada perjanjian sewa jika belanjanya berkaitan dengan sewa barang. Kemudian ada bukti setoran pajak jika ada pengeluaran yang mengharuskan ada pengeluaran pajak. Nah, berkaitan dengan pengenaan pajak untuk dana penyelenggara pemilu, saya sudah membahas di video saya sebelumnya tentang pengenaan pajak untuk anggaran atau dana penyelenggaraan pemilu. Dan kemudian yang terakhir adalah foto-foto dokumentasi. Baik, kita akan buka satu-satu untuk melihat isinya dan juga sekaligus cara pengisiannya. Dan bagi teman-teman yang butuh template-nya, saya sudah menyediakan template-nya di kolom deskripsi. Silahkan di download, tetapi jangan langsung diedit di Google Drive saya. Jadi di download dulu, setelah di download baru kemudian diedit. Kita mulai dari melihat bukti penerimaan. Apa yang dimaksud dengan bukti penerimaan? Ya, jadi ini adalah bukti penerimaan yang dibuat oleh sekretariat atau sekretaris PPS, dan nomor yang dipakai di sini adalah nomor yang diisi oleh sekretariat PPS, bukan diisi oleh ketua KPPS. Nah, di bukti penerimaan ini berisi uraian total anggaran yang diserahkan oleh sekretariat PPS kepada KPPS. Di sini diuraikan uang untuk pendirian TPS berapa, kemudian untuk sewa scanner, dan kemudian untuk uang operasional, kemudian uang untuk konsumsi berapa, dan kemudian honor KPPS plus atau linmas. Nah, kemudian total jumlahnya di bawah berapa, lalu ditandatangani oleh orang yang menyerahkan dana ini, yaitu sekretaris PPS, dan ditandatangani juga oleh penerima anggaran, yaitu ketua KPPS. Kemudian mengetahui di sini ketua PPS. Nah, selanjutnya yang kedua, surat pernyataan pertanggungjawaban belanja. Nah, jadi kebetulan surat pernyataan tanggung jawab belanja ini saya gabungkan di sini. Ini surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB. Diisi dengan bulan, yaitu bulan penyerahan dana, kemudian nomor yang dibuat oleh KPPS sendiri. Jadi urutan penomorannya boleh seperti ini. Jadi karena ini adalah SPTJB yang pertama yang dibuat oleh KPPS, jadi boleh isi 001 garis miring. Nah, kemudian di sini kode kabupaten, titik, kode kecamatan, titik, kemudian kode desa, kemudian titik, garis miring, bulan berapa, misalnya bulan 2, garis miring tahun 2024. Nah, untuk kode kabupaten
kode kecamatan dan kode desa. Kalau teman-teman KPPS tidak tahu, silahkan ditanyakan ke PPS-nya, atau bisa juga dicari di Google, ketik saja kata kuncinya kode kabupaten apa, misalnya kode kabupaten ND, itu akan muncul di Google. Dan kemudian tanggal, ini adalah tanggal pencairan atau tanggal dana tersebut diterima, bulan dan tahunnya. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nama adalah orang yang penerima dana ini, dalam hal ini adalah ketua KPPS. Kemudian NIP kalau pegawai, kemudian jabatan, tertulis saja di sini jabatan ketua KPPS PPS berapa, kemudian nama desa, nama kecamatan, kemudian nama kabupaten. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bertanggung jawab atas penggunaan dana pemilu bulan Februari tahun 2024 sebesar nilai yang tertera di dalam bukti penerimaan. Nah, jadi karena bukti penerimaannya di sini nilainya 14.490.000, maka di surat pernyataan tanggung jawab belanja juga diisi dengan 14.490.000. Nah, selanjutnya kita lihat checklist selanjutnya. Yang ketiga yaitu lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja. Nah, jadi di sini ada surat pernyataan tanggung jawab belanja dan kemudian ada lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampirannya itu berisi tentang uraian berapa dana yang diterima dan berapa dana yang telah digunakan. Nah, lampiran SPTJB ini saya buat di dalam bentuk Excel supaya memudahkan untuk penghitungan. Nah, jadi uraiannya ini sesuai dengan format yang diberikan oleh KPU. Dana itu dibagi atas 3. Yang pertama yaitu honorarium, yang kedua belanja bahan, yang ketiga belanja non operasional lainnya. KPU sudah membaginya seperti ini. Jadi honorarium ini adalah gaji ketua KPPS, anggota KPPS, dan petugas ketertiban TPS, jumlahnya semua 9.200.000. Kemudian belanja bahan 4.800.000 dan belanja non operasional lainnya sebesar 490.000. Nah, belanja non operasional lainnya ini adalah sewa scanner. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu. Nah, tentu saja karena ini adalah pencairan pertama untuk KPPS, maka di sini ditulis 0 atau tidak ada. Kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini disesuaikan dengan pembelanjaan. Nah, jadi kalau misalnya honor yang diberikan ini habis, maka tulis di sini senilai anggaran yang sudah diterima. Nah, kalau misalnya ada di antara anggota KPPS yang mengundurkan diri sehingga tidak sempat ambil dana, maka tuliskan senilai dana yang sudah dibayarkan, sisakan untuk KPPS yang tadi mengundurkan diri. Nah, kemudian untuk belanja bahan, ini adalah belanja bahan untuk ADK, untuk keperluan pembuatan TPS, untuk belanja makan minum anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan untuk belanja non operasional lainnya yaitu senilai 490.000. Nah, karena saya menggunakan Excel, maka jumlah di bawah ini menjumlah otomatis, begitu juga jumlah yang ada di sini. Nah, kemudian di kolom F ini adalah jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu ditambah dengan jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini. Nah, kalau semuanya dibelanja berarti saldonya 0. Kalau ada yang tidak terbelanja berarti saldonya pasti ada di sini. Kemudian ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, selanjutnya kita lihat di checklist. Yang keempat yaitu rancangan anggaran belanja. Jadi kebetulan saya gabungkan dengan lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja ini. Nah, untuk rancangan belanja ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rancangan anggaran belanja untuk belanja bahan atau istilah di keuangan akun 521211. Ini adalah belanja bahan seperti belanja APK, konsumsi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu belanja bahan non operasional lainnya atau belanja transportasi. Nah, jadi karena total anggaran yang ada di dalam dana yang kita terima ini, yang masuk di dalam belanja operasional yaitu ini uang pendirian TPS senilai 2 juta, kemudian sewa scanner 490.000, uang operasional 1 juta, kemudian uang konsumsi 1.800.000, jumlah totalnya yaitu senilai 5.200.000. Jadi kita menyusun anggaran ini baik belanja bahan akun 521211 ditambah dengan belanja non operasional lainnya itu harus senilai 5.200.000. Nah, jadi di sini saya memberikan contoh pengisiannya. Di antaranya
Yang pertama yaitu rapat persiapan pengantaran C pemberitahuan yang dilaksanakan pada tanggal 8 bulan 2 2024. Nah, kenapa tanggalnya saya cantumkan? Ini untuk memudahkan pada saat pembuatan notulen rapat. Jadi karena ada rapat berarti harus ada notulen rapat. Untuk belanjanya terdiri dari nasi kotak dan kemudian ada snack, kopi, dan gula. Nah, jadi bisa saja kalau teman-teman KPPS pada saat melakukan rapat persiapan ini langsung mengadakan pengisian model C pemberitahuan sehingga waktunya lama, sehingga harus makan siang, kemudian ada snack, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk biaya pembuatan TPS, ada spanduk, ada kertas karton, kemudian ada paku tindis, kemudian ada taplak meja, penjepit kertas, ada pulsa, isi pulsa untuk TPS, kemudian ada kabel untuk TPS, kemudian balon lampu, stop kontak, spidol, baterai untuk mic, mistar, dan kemudian gunting. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh, tentu saja bisa berbeda bagi teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian ada biaya makan minum pada hari-hari pelaksanaan. Jadi ada nasi kotak. Nah, kalau di sini saya cantumkan 36 bungkus. Ini perkiraan 9 orang dikali 4 kali makan. Kalau misalnya pekerjaannya itu tembus dari tanggal 14 sampai tanggal 15. Nah, kalau misalnya hanya 1 hari, berarti makannya bisa dikurangi menjadi 2 kali, jadi 9 kali 2. Kemudian snacknya, dan kemudian ada biaya lain-lain. Nah, di biaya lain-lain ini termasuk kertas HPS, staples, isi staples, kemudian pengisian pulsa HP bagi anggota, dan kemudian ada air mineral. Nah, kemudian untuk belanja bahan non operasional lainnya, di sini ada transportasi rapat di desa, kemudian ada transportasi pengantaran C pemberitahuan, kemudian ada sewa mesin scanner atau mesin penggandaan, kemudian ada transportasi pengangkutan kursi meja atau sewa mobil, dan kemudian ada ya tadi ini saya cantumkan PPh sewa scanner kalau misalnya teman-teman KPPS yang membuat laporan ke perpajakan. Tetapi kalau misalnya langsung dipotong dari KPU, berarti KPU lah nanti yang bertanggung jawab untuk membayar ini dan menyerahkan dan mengambil surat bukti setoran pajak. Nah, jadi jika dijumlahkan antara belanja bahan operasional ini ditambah dengan belanja bahan ATK dan belanja makan minum, ini nilainya sebesar 5.200.000. Nah, selanjutnya ketika menyusun RAP atau bukti pengeluaran perancangan anggaran biaya, maka tentu kita harus menyediakan bukti-bukti pengeluaran. Nah, bukti pengeluaran ini bisa berupa daftar tanda terima honorarium, bisa belanja kwitansi, nota, dan lain-lain sesuai dengan belanja yang ada di dalam rancangan anggaran belanja atau RAP-nya, atau bukti pengeluaran. Nah, contoh misalnya di sini ada rapat pengantaran C pemberitahuan. Nah, untuk membuktikan bahwa benar diadakan rapat, maka ini harus ada notulen rapat. Ada notulen rapatnya. Jadi notulen rapat ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada surat undangan, kemudian ada catatan jalannya rapat, dan kemudian ada daftar hadir. Nah, ketiga-tiganya ini harus diisi. Nah, selanjutnya di sini ada nasi kotak, snack, kopi, dan gula untuk biaya rapat. Nah, jadi untuk nasi kotak dan snack, kalau ini dibeli di warung yang punya nota atau punya stempel, maka untuk bukti pengeluarannya boleh menggunakan nota. Nah, makanya contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh ya, contoh nota dari toko. Nah, kemudian kopi gula, karena ini dibeli di toko ya tentu juga sama ya, menggunakan nota. Nah, kemudian selanjutnya pembuatan TPS. Untuk spanduk ini tentu juga nota dari percetakan. Nah, kemudian kertas kartun, paku tindis, taplak meja, penjepit kertas, pulsa PLN. Nah, kalau pulsa PLN ini bisa pakai kwitansi dari kios yang menjual pulsa PLN. Nah, kemudian kabel, balon lampu, stop kontak, spidol, baterai, mistar, dan sebagainya. Semuanya ini dituliskan di dalam nota karena ini barang-barang yang
dibeli di toko. Selanjutnya makan minum hari H pelaksanaan. Nah, jadi nasi dan snack ini dibuktikan dengan nota, dan kemudian kertas HPS isi staples, ini diisi dengan nota, dibuktikan dengan nota belanja, dan kemudian pengisian pulsa HP ini, karena di sini satuannya dibuat 7 orang, jadi satu orang dibagi 100.000 untuk membeli HP, maka ini bisa berupa kwitansi, bisa juga berupa daftar tanda terima. Nah, jadi buatkan daftar tanda terima yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing ketua dan anggota KPPS sebagai penerima dana. Nah, kemudian yang terakhir yaitu air mineral yang tentunya juga harus menggunakan nota. Nah, selanjutnya di sini ada belanja untuk transportasi rapat di desa. Nah, jadi KPPS bisa menganggarkan kalau misalnya ada anggota yang diutus untuk mengikuti rapat yang diadakan oleh PPS, karena rapatnya lama, misalnya 1 hari penuh atau setengah hari, maka tentu saja KPPS boleh menganggarkan untuk biaya transportasi dari anggota yang menghadiri rapat. Nah, untuk bukti pengeluaran untuk transportasi rapat ini harus dibuktikan dengan adanya surat tugas. Surat tugas yang dibuat oleh KPPS. Nah, formatnya seperti ini. Surat tugas yang bertanda tangan di bawah ini ketua KPPS, dengan ini memberikan tugas kepada nama, misalnya salah satu anggota KPPS. Jadi jabatannya, kalau yang ditugaskan anggota KPPS, tulis anggota KPPS. Nah, kalau yang ikut adalah ketua, maka boleh tuliskan di sini ketua KPPS. Dan akhirnya ketua KPPS memberikan tugas kepada dirinya sendiri sebagai anggota KPPS. Kemudian KPPS di TPS berapa untuk melaksanakan tugas ke misalnya sekretariat TPS yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa dalam rangka misalnya pemantapan atau bintek pemungutan suara. Nah, demikian surat tugas yang dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, selanjutnya ini adalah lampiran dari surat tugas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas, dan sekaligus juga ini sebagai kwitansi. Nah, jadi apabila ada yang melakukan perjalanan tugas, tidak perlu lagi dibuatkan kwitansi karena bukti perjalanan ini juga sudah sekaligus sebagai kwitansi. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah orang yang melakukan perjalanan dinas. Sudah terima uang dari ketua KPPS. Nah, yang membayar adalah ketua KPPS. Uang sebesar berapa, kemudian guna pembayaran bantuan transport ke sekretariat KPPS. Sesuai dengan surat tugas ketua KPPS nomor yang ada di sini. Jadi surat tugas ini ada nomornya. Kemudian nomor itu dipakai sebagai dasar untuk pembayaran ini. Kemudian nama, jabatan, misalnya anggota KPPS, melaksanakan tugas pekerjaan dalam rangka mengikuti BIMTEK di tingkat PPS pada tanggal berapa, tujuan tempatnya sekretariat PPS. Dengan rincian sebagai berikut. Nah, inilah yang disebut dengan kwitansi dari perjalanan dinas. Jadi tuliskan bantuan transport selama 1 hari dikali berapa, misalnya 150.000, jumlahnya 150.000. Kemudian total jumlah di bawah 150.000. Nah, yang melakukan perjalanan tuliskan nama kemudian tanda tangan, yang membayar adalah ketua KPPS. Nah, kemudian di sini berangkat dari misalnya ya, tuliskan nama desa atau nama RT-nya di sini, tempat berangkat pada tanggal berapa menuju ke sekretariat KPPS. Nah, kemudian tiba di sekretariat PPS pada tanggal berapa. Nah, nanti kemudian ditandatangani oleh ketua PPS ataupun sekretariat PPS, kemudian distempel dengan stempel ketua PPS. Nah, kemudian di sini ini berangkat dari sekretariat PPS. Setelah melakukan perjalanan tugas, berangkat dari sekretariat PPS, yang bertanda tangan di sini nanti adalah ketua PPS atau sekretaris PPS. Tiba kembali di tempat tujuan.
misalnya nama desa atau nama RT tempat tujuannya, kemudian ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nah, selanjutnya lihat di bukti pengeluaran. Ya, setelah transportasi rapat desa, kemudian ada transportasi pengantaran C pemberitahuan untuk 6 orang. Nah, jadi kalau yang ini boleh dibuat dalam bentuk daftar, nama orang, jumlah uang diterima, kemudian tanda tangan, boleh juga dalam bentuk kwitansi. Nah, kemudian untuk sewa mesin scanner, ini karena dia modelnya sewa, maka bentuk laporan pertanggungjawabannya ini harus ada surat perjanjian sewa. Surat perjanjian sewa barang. Contohnya seperti ini, ada surat perjanjian sewa menyewa. Surat perjanjian sewa nomor berapa, pada hari ini, tanggal, dan seterusnya, nama, selanjutnya disebut pihak ke-1 yaitu Ketua KPPS yang melakukan sewa mesin scanner, dan kemudian nama adalah orang yang pemilik mesin scanner, selanjutnya disebut pihak kedua. Lalu di sini dicantumkan, oleh karena ini hanya ini contoh ya, komputer nilainya berapa, kemudian printer nilainya berapa, dan kemudian di bawah ada catatan perjanjian pihak pertama dan pihak kedua. Dan kemudian selanjutnya ditandatangani oleh pihak kedua dan pihak Ketua KPPS sebagai pihak pertama. Nah, nantinya di bawah mengetahui sekretaris PPS desa apa. Nah, selanjutnya transportasi pengangkutan kursi meja. Nah, transportasi ini boleh dibuktikan dengan kwitansi. Nah, kwitansi yang kita pakai adalah kwitansi yang memang sudah disediakan oleh KPU, modelnya seperti ini. Kwitansi nomor kwitansi. Nah, jadi kalau kwitansinya ada 10, berarti di-rate dari nomor 001, 002, dan seterusnya. Kalau dia hanya 1, ya cukup 001. Kemudian sudah terima dari Ketua KPPS uang sejumlah berapa, kemudian terbilang. Nah, jadi misalnya tadi di sini untuk sewa pengangkutan peralatan seperti sewa kursi dan sebagainya, uang misalnya 150.000. Terbilang, tulis 150.000 rupiah. Nah, untuk pembayaran biaya rate pengangkutan peralatan PPS. Nah, kemudian di sini tuliskan nama desa dan tanggal pembayaran penerimanya. Di sini harus tuliskan nama jelas, nama penerima atau si sopir misalnya. Kemudian tuliskan alamat sopirnya di sini, nomor HP sopir juga dituliskan. Kemudian di sini tulis sekali lagi nama desa dan waktu surat terima uang. Setuju dibayar Ketua KPPS, dan kemudian juga ikut ditandatangani oleh staf sekretariat urusan keuangan di sekretaris PPS. Oke, kemudian ada yang ketinggalan tadi. Dan jika nanti misalnya sewa scanner tadi dananya diserahkan full, katakanlah 500.000 diserahkan ke KPPS, itu berarti bahwa yang harus menyetor pajak ke kantor pajak yaitu KPPS. Dan karena KPPS-nya menyerahkan, maka KPPS-nya harus minta bukti setoran pajak yang modelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pajaknya langsung dipotong oleh KPU, maka KPU lah yang kemudian harus minta bukti setoran pajak ini ke kantor pajak. Salah satu yang tidak boleh ketinggalan adalah bukti pembayaran honorarium. Ini adalah format bukti tanda terima hak honorarium yang harus ditandatangani oleh Ketua KPPS, anggota dan petugas ketertiban TPS. Nah, selanjutnya kita kembali ke checklist. Nah, jadi setelah semua anggaran dibuatkan bukti pengeluaran seperti ini, maka yang terakhir yang harus disediakan oleh KPPS adalah foto-foto dokumentasi. Nah, foto dokumentasi ini terdiri dari foto dokumentasi rapat kalau ada rapat, foto dokumentasi makan minum rapat, kemudian ada foto dokumentasi pembelian ATK seperti kertas, checklist, staples tadi, kemudian ada foto dokumentasi makan minum pada hari H, kemudian ada foto dokumentasi pengantaran C pemberitahuan pada saat mengantar C pemberitahuan ini di foto-foto. Kemudian ada foto dokumentasi pada saat pembuatan TPS, ada dokumentasi barang atau peralatan yang dibeli untuk pembuatan TPS sebelum dipakai. Nah, kemudian ada foto dokumentasi pengangkutan peralatan dengan mobil. Demikian penjelasan penyusunan SPJ ini kami buat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.